Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Tanjung Pura. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas sedikit materi tentang pasar modal syariah. Sebelum kita ke pembahasan tentang pasar modal syariah, mungkin dari kawan-kawan di sini sudah tidak asing lagi dengan kata pasar modal syariah, karena kata pasar modal syariah ini seringkali kita temui baik dalam kegiatan belajar di kampus maupun di luar kegiatan belajar dari kampus. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan tentang pasar modal syariah. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pasar modal syariah. Di sini, saya mengambil pengertian pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya, telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terus, yang kedua adalah efek syariah. Efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN MUI atau disebut dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa. Lanjut, yang ketiga yaitu sejarah pasar modal syariah. Adapun sejarah pasar modal syariah Indonesia itu dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tongkat sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei tahun 2008. Undang-undang ini diperlakukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2008, untuk pertama kalinya, pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Pada tanggal 30 Juli tahun 2019, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Jud, itu fungsi dan karakter pasar modal syariah. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang fungsi dan karakter pasar modal syariah. Di sini ada 5. Untuk yang pertama yaitu memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya. Maksudnya di sini yaitu pemerintah dapat memperoleh keuntungan dan dapat menanggung risikonya. Selanjutnya yaitu memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Selanjutnya yaitu memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat yaitu memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan yang terakhir adalah memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Next, yang selanjutnya yaitu karakteristik yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah. Yang pertama yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan, dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Selanjutnya, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Terus yang kelima yaitu saham tidak boleh diperjualbelikan
dengan harga lebih tinggi dari HST atau disebut dengan harga saham tersebut. Yang keenam yaitu saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Dan yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Dan yang terakhir adalah perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Terus selanjutnya yaitu kita bahas tentang prinsip pasar modal syariah. Untuk prinsip yang pertama yaitu pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Selanjutnya, karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Yang ketiga yaitu akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Yang keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir adalah adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pasar modal syariah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.